Gimana jadinya kalau setelah tanggal 31 Juli 2025 ya, justru pihak pinjol tidak berhenti neror kita. Tidak berhenti misalnya datang ke rumah ataupun tidak berhenti neror kita. Nah, gimana jadinya kalau seperti itu? Apakah tanggal 31 Juli 2025 ini tidak jadi hari di mana nasabah pinjam online full senyum semua? Nah, sebelumnya kamu harus tahu, dari dulu pihak pinjol emang sudah seperti itu ya. Entah itu dari 2020, 2024, intinya dari dulu seperti itu. Maksudnya dari dulu seperti itu apa Bang? Maksudnya entah itu ada aturan baru OJK misalnya melarang untuk meneror atau melarang untuk lain-lain ya, tapi mereka selalu melanggar aturan-aturan OJK tersebut. Nah, itu udah dari dulu. Nah, semuanya itu tergantung ke nasabahnya. Maksudnya tergantung ke nasabahnya bagaimana. Nah, jadi yang harus kalian lakukan itu cuma satu, yaitu menutup pintu DC pinjam online. Maksudnya menutup pintu DC pinjam online bagaimana, Bang? Nah, saya akan jelaskan di video ini. Tapi sebelumnya buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, mungkin kamu bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan menutup pintu DC pinjol legal? Nah, maksudnya menutup pintu DC pinjol legal ini seperti ini. Kan misalnya nih, sudah tanggal 31 Juli, entah itu tanggal 1 Agustus atau 2 Agustus. Tapi faktanya, DC pinjol legal masih meneror kamu ataupun tidak sesuai dengan aturan OJK. Nah, mungkin buat kamu yang baru lihat video ini tidak paham apa yang saya maksud. Nah, buat kamu yang tidak paham, kamu simak deh video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Kamu simak dulu video itu, baru kamu simak video ini, baru kamu paham apa yang saya maksud. Jadi seperti yang saya bilang, itu tergantung ke diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya jika DC pinjol legal atau pihak pinjol masih seperti itu. Ya seperti yang saya bilang, yang harus kita lakukan yaitu menutup pintu DC pinjol legal. Maksudnya menutup apanya? Yaitu menutup terornya, atau menutup intimidasinya dengan cara yang pertama, kamu bisa menghapus aplikasinya. Kenapa ini bisa menutup pintu intimidasi teror DC pinjol legal? Yang pertama, kalau aplikasinya masih terinstall di HP kita, mereka itu ada akses loh, entah itu ke galeri ataupun ke kontak-kontak kita. Nah, galeri ini bisa dijadikan bahan ancaman untuk mempermalukan kalian dikirim ke kontak-kontak kalian. Nah, kalau kalian masih menginstal aplikasinya, mereka itu bisa meneror kontak-kontak kalian. Jadi kan bisa hapus aplikasinya. Ini sangat penting sekali. Meskipun misalnya pinjol kamu ini aman di Galbay di tahun 2025 ini ya. Ditambah lagi ada aturan OJK terbaru seperti yang saya jelaskan, yaitu aturan 31 Juli 2025, di mana pihak OJK atau pihak pinjol wajib lapor slik OJK. Itu udah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, tapi faktanya, misalnya DC pinjol legal masih secara terus-menerus neror kalian atau datang ke rumah kalian. Ya, yang harus kita lakukan tadi yaitu menutup pintu DC pinjol legal. Yang pertama, hapus aplikasinya. Yang kedua, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email, kamu ganti aja semuanya. Intinya yang bisa dihubungi oleh DC pinjol legal ini. Tujuannya untuk apa? Ya jelas, tujuannya untuk menutup pintu teror DC pinjol legal. Jadi mereka tidak bisa meneror kalian lagi, entah itu lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat email. Tapi Bang, misalnya seperti ini, saya takut kalau saya mengganti kartu HP saya. Saya takut dibawa ke jalur hukum dengan alasan membawa kabur uang perusahaan. Nah, buat kamu yang berpikir seperti itu, kamu stop deh berpikir seperti itu. Kenapa DC pinjol legal mengancam seperti itu? Nah, tujuannya supaya kamu tidak mengganti kartu HP, supaya kamu tidak mengganti WA. Untuk apa? Ya jelas untuk meneror kamu dan menjatuhkan mental kamu. Nah, jadi itulah tujuan DC pinjol legal bilang seperti itu ke kamu ya. Supaya kamu tidak mengganti kartu HP, supaya kamu tidak mengganti WA, supaya kamu tidak mengganti email. Dan ujung-ujungnya mereka bisa meneror kamu secara terus-menerus dan menjatuhkan mental kamu. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kan kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang drastis, ya mau bagaimana lagi. Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kalian, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Tapi sebelumnya nih, sebelum kamu mengganti kartu HP, sebelum kamu mengganti WA, sebelum kamu mengganti emailnya,
alangkah baiknya klarifikasi dulu konter kamu. Ini sangat penting sekali. Klarifikasi bagaimana? Jadi kamu bilang ke konter kamu seperti ini. Kalau ada DC pinjol legal, neror atau nge-WA atau nge-SMS ya, kamu bilang enggak usah direspon, biarkan aja. Kenapa? Karena kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, mengganti email ya, otomatis DC pinjol legal ini neror kontak kamu. Itu sudah otomatis. Tapi kamu bilang dulu seperti itu, supaya nantinya DC pinjol legal ini paling lama neror kontak ini yaitu 1 minggu. Kalau tidak direspon. Tapi kalau direspon bisa dijadikan. Tapi kalau direspon beda cerita. Konten tersebut akan dijadikan bahan teror oleh DC pinjol legal tadi. Nah, jadi itulah yang harus kamu lakukan. Jika setelah tanggal 31 Juli DC pinjol legal atau pihak pinjol masih meneror kamu tidak sesuai dengan aturan-aturan OJK yang berlaku setelah tanggal 31 Juli ini. Jadi caranya yaitu kamu harus menutup pintu DC pinjol legal. Oke, jadi mungkin saja berusaha, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjam online ataupun bagi semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.